Toli-Toli, sebuah kabupaten di pesisir utara Sulawesi Tengah, memiliki alam yang kaya, menyimpan potensi luar biasa di darat maupun laut. Namun, di balik kemewahan sumber daya itu, tersimpan kenyataan yang dulu berbeda. Sumber daya manusianya belum mampu mengimbangi kekayaan alam yang melimpah. Pendidikan masih terbatas dan akses terhadap ilmu menjadi sebuah kemewahan. Kegelisahan inilah yang dirasakan Ma'ruf Bantilan dan Nursidah ketika mereka kembali ke Toli-Toli. Ya, ingin membangun kembali Toli-Toli lebih baik. Karena saya ingin melihat negeri saya itu agar lebih baik lagi. Walaupun saya katakan sudah baik, tapi tentang yang baik ini tidak pernah berhenti dia. Dia belum berjalan. Itu niat saya gitu. Semua itu sudah ada di potensinya, tapi belum terlalu sinergis begitu. Jadi perlu saya atur sedemikian rupa sehingga dia bisa bersinergi dengan baik, sehingga proses pembangunan akan lebih baik lagi. Memang terasa, karena belum terlalu berimbang dia punya potensi, sehingga saya langsung melibatkan diri untuk bagaimana mengolahnya itu. Ya, jadi tahun 99 itu kalau kita melihat memang waktu itu masyarakat itu lagi cengkeh, lagi baik ya. Tapi artinya masyarakat itu punya penghasilan yang lumayan, tapi kita tidak melihat adanya kesadaran mereka untuk bagaimana masalah pendidikan ini penting ya, karena kita melihat ada tetangga, ada anak yang lulus SMA itu ya tetap di Toli-Toli karena harus keluar daerah ya. Jadi kalau saya melihat kesejahteraan dari hasil petani waktu itu cengkeh masih bagus, tidak signifikan dengan apa yang dirasakan oleh rakyatnya untuk kepentingan masa depan anaknya itu ya. Jadi melihat itu memang ya kita menyadari bahwa memang sumber daya manusia di Kabupaten Toli-Toli itu ya masih sangat kurang dan artinya tidak mampu, apalagi bilang mengolah sumber daya alam. Oh, belum bisa ya, karena keterbatasan orang yang berpendidikan, terutama yang sarjana. Terbatasnya kesempatan anak-anak muda Toli-Toli untuk meraih pendidikan yang tinggi menjadi kegelisahan yang tumbuh di hati Ma'ruf dan Nursidah. Sebagai anak daerah, Ma'ruf tak ingin tanah kelahirannya terus tumbuh dalam lingkar keterbatasan. Melihat potensi yang terpendam namun tak tersalurkan, mereka merasa tak bisa tinggal diam. Ada panggilan hati yang tak bisa diabaikan, bahwa sesuatu harus dilakukan, bahwa perubahan harus dimulai, meski dari langkah kecil dari kampung sendiri. Ya, saya merasa rasa tanggung jawab. Jadi harus mulai, kalau bukan saya lagi menunggu orang lain ya, saya tidak tahu. Jadi itu perasaan saya. Jelas yang pertama ya pendidikan. Saya katakan sejak awal, pendidikan ini adalah satu ilmu yang harus diketahui oleh setiap orang, karena dia memproses kehidupan itu beralih ke hal-hal yang lebih baik. Kalau kami ya berpendapat harus lewat pendidikan, tanpa itu tidak bisa. Jadi sudah ada kesadaran bahwa mau ingin maju ke depan itu harus pendidikan. Sehingga kita sepakat kita harus membentuk lembaga pendidikan di Kabupaten Toli-Toli. Sehingga harus ada kesadaran kita. Kita sudah melihat juga di Jawa itu kan banyak perguruan tinggi swasta. Dan kebetulan di Toli-Toli belum ada universitas. Dan ada aturan bahwa satu kabupaten itu bisa mendirikan satu universitas. Sehingga itu
sepakat tiada pilihan, yaitu harus perguruan tinggi yang kita bangun. Karena untuk menampung anak-anak ini yang lulus SMA, yang tidak ke Palu, Makassar, apalagi ke Jawa, maka kita harus mendirikan satu perguruan tinggi lah. Kebetulan berdirilah universitas. Pelan tapi pasti, bagi mereka jika ingin mengubah masa depan Toli-Toli, maka harus dimulai dari ruang-ruang belajar. Bersama 4 orang kerabatnya, Ma'ruf dan Nursidah memulai dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Toli-Toli untuk mengatasi kesenjangan kala itu. Dengan keterbatasan yang ada, harapan itu terus dibangun dengan tekad agar anak-anak Toli-Toli bisa merasakan bangku pendidikan dari segala jenjang hingga perguruan tinggi. Ya, ada juga saran-saran lain, tapi karena kita yakin bahwa pendidikan itu lebih tepat untuk menentukan bagaimana sumber daya manusia yang harus berkualitas sehingga daerah ini bisa meningkat kemajuannya, itu adalah lewat pendidikan tinggi. Nah, sehingga sepakat semua, ya sudah, kita sepakat untuk mendirikan yayasan pendidikan. Kita belum ada juga yang pakai itu, Yayasan Pendidikan Toli-Toli. Ya, dimulai, kalau tidak salah ingat saya itu 15 September tahun 2000. Memulai yang kecil dulu. Yang kecil, sebab tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil. Nah, inilah yang kita proses sedemikian rupa sehingga gelombang-gelombang kegiatannya itu berjalan secara mulus. Butuh proses waktu yang agak sedikit panjang karena tidak semudah itu. Apalagi ini orang-orang pintar semua, jadi ya mau menyatukan itu tidak gampang. Jadi perlu ada kesabaran, ada ketegaran, sehingga bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama-sama. Kalau izin itu mulai dari bawah, dari TK. Tapi kita sampai sekarang belum mampu mendirikan ya TK, SD-nya. Tapi ada niat untuk itu, insya Allah. Memang kita ingin itu supaya pendidikan ini berkelanjutan dari TK sampai universitas. 5 Juli 2001, tanggal yang tak terlupakan dalam perjalanan pendidikan di Toli-Toli. Hari itu terbitlah surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang secara resmi memberikan izin pendirian Universitas Madako Toli-Toli. Yang jelas hati saya senang, gembira, juga merasa terharu untuk bagaimana membangun negeri yang kita tinggali itu. Karena ini dunia pendidikan tidak gampang. Akhirnya Madako. Madako itu bahasa Toli-Toli artinya besar, kuat, tangguh, berkelanjutan. Jelas keinginan saya membangun ini kan sesungguhnya dikehendaki itu akhir proses yang sangat bagus. Jadi prosesnya bertahap, tidak sekaligus baik gitu. Jadi memang dibutuhkan sekali kesabaran, ketegaran, keuletan, sehingga gelombang-gelombang kegiatan itu bisa berjalan baik. Ya, walaupun berat tapi bisa kita kerjakan. Karena memang sangat diperlukan ini pendidikan ini untuk ingin sumber daya manusia Kabupaten Toli-Toli itu bisa meningkat, terutama ditingkatkan dulu kualitasnya. Nah, sehingga bisa meningkat ya tentu bisa mengarah pada pembangunan Kabupaten Toli-Toli yang lebih maju. Madako menjadi sebuah tonggak sejarah yang menandai lahirnya perguruan tinggi pertama di wilayah ini. Yayasan Pendidikan Toli-Toli tak sekedar penyelenggara, tetapi simbol harapan dan keberanian untuk membuka pintu masa depan. Namun,
mendirikan universitas bukanlah perkara mudah. Terbatasnya fasilitas, minimnya tenaga pengajar, dan belum adanya kepercayaan penuh dari masyarakat. Tapi tekad itu tak surut karena sejak awal Madako lahir bukan karena kemudahan, melainkan karena keyakinan bahwa anak-anak Toli-Toli berhak bermimpi, berhak belajar tanpa harus pergi jauh meninggalkan kampung halaman. Kalau secara keseluruhan jauh lebih banyak yang menerima. Kalau tahu menolak itu hanya karena belum paham, itu aja. Jadi pada awalnya memang ada sedikit hambatan tapi tidak terlalu berarti. Saya memulai sesuatu yang belum ada itu tidak semudah kita membalikkan kedua telapak tangan kita. Saya tidak pernah sesuatu yang baik tidak ada tantangan. Harus kita tantangan kita justru menjadi sebuah pelajaran. Tanpa ada tantangan kita tidak merasa hebat gitu. Ya artinya lumayan lah. Artinya masyarakat karena tadinya mereka tidak bisa sekolah karena harus tinggalkan Toli-Toli. Nah, dengan adanya kita dirikan universitas, dengan didirikan itu 8 fakultas dan 12 program studi, itu sehingga semua lulusan SMA, lulusan madrasah apa semua bisa ditampung di situ. Supaya anak-anak yang tidak mampu ini bisa melanjutkan sekolah. Karena memang kita tidak mencari laba dalam hal ini, profit untuk universitas tidak. Jadi alhamdulillah walaupun ya tidak ini sebagai universitas yang besar, tapi dengan kita mulai, jadi berat juga karena akhirnya dosen-dosen itu diambil dari pegawai. Pertama kali begitu. Ya jadi kalau ketentuannya itu kan minimal satu prodi itu 5 dosen. Itu sampai sekarang masih tetap satu prodi. Cuma waktu itu masih boleh dirangkap-rangkap. Di awal berdiri, Madako belum punya tempat permanen. Proses belajar mengajar masih berpindah-pindah di gedung-gedung bekas sekolah dasar. Fasilitasnya sangat terbatas, namun semangatnya tak pernah surut. Seadanya ya, apa adanya. Dan alhamdulillah artinya karena mahasiswa ini merasa mereka juga berjuang, jadi kita yayasan, para pengelola ini dosen-dosen juga berjuang, mahasiswa juga berusaha untuk berjuang karena masa depan terjamin untuk mereka. Jadi mereka juga prihatin dengan kondisi begitu, tapi bukan berarti prihatin tidak mau sekolah, tapi bagaimana mereka untuk tetap semangat dalam menuntut ilmunya walaupun kondisi kita seperti itu. Melahirkan kebersamaan sebenarnya sulit karena beranjak dari kelompok orang yang tidak semuanya sama. Jadi masalahnya ada di situ sebenarnya. Bukan hanya tumbuh dari gedung dan kurikulum, Madako menjadi kuat karena orang-orang yang percaya pada misi besar di baliknya. Mereka adalah tenaga pendidik yang datang dengan semangat mengabdi. Mereka bukan sekedar pengajar, tapi pelopor pendidikan di Toli-Toli. Jadi sejak berdirinya tahun 2001 itu sudah mengajar sampai sekarang. Saya kira motivasi besar saya untuk bergabung karena pada waktu itu saya posisi kepala sekolah SMA Katolik Atmajaya. Tapi ketika berbicara dengan Pak Ma'ruf rencana mendirikan sebuah universitas, saya kira ini satu langkah maju. Pendidikan itu adalah senjata ampuh untuk merubah dunia ini. Jadi saya memiliki obsesi, imajinasi bahwa perguruan tinggi, kalau kita berdiri perguruan tinggi maka itu akan merubah banyak orang. Mengecap pendidikan dan bisa terjadi perubahan yang besar. Tantangan dulu itu berdiri terutama sarana prasarana.
sumber daya manusia. Tenaga pengajarnya karena banyak kan kita ambil dari pegawai negeri. Perkembangannya bukan hanya soal sarana prasarana yang sekarang berkembang, kemudian juga tentang peningkatan kompetensi daripada sumber daya manusia, tenaga pendidik. Menurut saya ide brilian yang dicita-citakan kemudian diwujudkan sampai dengan saat ini luar biasa perkembangannya. Alumni kita itu sudah ada 5.000-an kalau tidak salah itu. Dan itu tersebar di berbagai instansi, termasuk di BUMN, BUMD, dan ada juga yang wira swasta. Dengan sumber daya terbatas, mereka mengajar bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan hati, menjadi inspirasi di tengah keterbatasan. Waktu berjalan, Madako telah melahirkan ribuan alumni-alumni yang kini tersebar di berbagai bidang. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang juga membawa nama Madako keluar Toli-Toli dengan prestasi, membuktikan di kampus kecil ini lahir langkah-langkah besar. Saya masuk pada tahun 5 tahun berdirinya Madako, angkatan kelima, dengan jurusan teknologi pendidikan. Artinya saya merasa bersyukur bahwa Universitas Madako itu sangat membantu anak-anak bangsa yang ada di daerah ini, karena tidak semua anak-anak bisa orang tua kuliahkan anaknya di perguruan tinggi di luar daerah. Karena kenapa? Terbentur dana. Dengan adanya Madako ini, alhamdulillah anak-anak bisa memasuki perguruan tinggi dari berbagai prodi yang ada di sini. Alhamdulillah semua masyarakat sangat bergembira dan sangat terbantukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada anak-anak putra-putra yang kelahiran Toli-Toli ataupun di luar kabupaten, bahkan ada dari Kendari, ada dari Kabupaten Timbul yang masuk di sini. Nah, termasuk anak saya juga sementara kuliah di sini. Kalau bicara soal bangga, ya saya sangat bangga sekali. Dan di sini juga saya belajar banyak hal. Bahkan melalui di sini, saya itu bisa menerbitkan banyak karya-karya ilmiah. Selain itu saya juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Eramet. Jadi secara kualitas pembelajaran juga tak kalah hebat dengan kampus-kampus di luar sana. Jadi mungkin kalau ada pandangan yang kalau kita kuliah di tempat sini nanti tidak berkembang, oh itu salah. Justru dengan kita kuliah di sini, itu kita bisa memajukan sumber daya manusia yang ada di lingkungan kita. Tidak harus kuliah jauh-jauh, namun pendidikan bermutu itu dimulai dari kita sendiri. Kini, Madako telah menjadi pilihan utama anak-anak Toli-Toli. Mereka tak perlu pergi jauh lagi untuk menuntut ilmu, karena di sini pun mereka dapat bertumbuh, membangun masa depan. Karena yang terpenting bukan di mana mereka belajar, tetapi di mana ilmu itu ditanamkan. Dan juga bisa dilihat semakin tahun itu ada meningkat jumlah mahasiswa barunya, khususnya misalnya di prodi saya, pendidikan guru sekolah dasar itu tiap tahun ada peningkatan. Kenaikan jumlah pendaftar mahasiswa baru, artinya apa? Semakin tahun semakin banyak peminat yang ingin berkuliah di kampus ini, Kak. Di sekolah saya, yang satu tempat yang mengajar itu ada 6 orang semua alumni Madako, ada alumni bahasa Inggris, ada teknologi pendidikan, dan ada ekonomi. Dilihat dari segi sosial atau faktor perkembangan alumni Madako itu bisa bersaing dengan universitas yang ada di luar sana. Selama 25 tahun hadir di Kota Cengkeh, Madako telah menjadi pijakan penting bagi kemajuan generasi muda. Mimpi sederhana yang dibangun oleh Ma'ruf dan Nursida menjadikan pendidikan sebagai jalan untuk membuka masa depan yang lebih baik, kini mulai terwujud. Dulu, kesenjangan akses pendidikan menjadi hambatan besar bagi banyak anak di Toli-Toli. Perlahan, kesenjangan itu mulai berubah dan ilmu tak lagi hanya menjadi milik segelintir orang,
bahwa andaikan Uni Swadako ini tidak didirikan 25 tahun lalu atau tepatnya tahun 2001, saya rasa kesenjangan masalah sosial yang ada di masyarakat Toli-Toli ini sangat ketinggalan lah begitu. Kalau dari yang saya lihat ya kalau untuk kesenjangan memang masih ada antara di desa dengan yang di kota. Namun saya rasa dengan banyaknya nanti masyarakat Toli-Toli yang menimba ilmu di sini, itu saya rasa akan mengurangi kesenjangan pendidikan itu, Kak. Karena banyak tenaga pendidik yang berkualitas atau pendidik yang berkualitas yang dihasilkan di Morocco yang nantinya akan keluar dan mengajar, mendidik di sekolah-sekolah pelosok, itu juga akan berdampak. Seperti tahun kemarin saya ikut program Kampus Mengajar 8, bisa dibilang di Toli-Toli ini itu adalah program kementerian tahun kemarin. Kampus Mengajar 8 itu Morocco itu menyumbang mahasiswa terbanyak dan kami mengajar di sekolah-sekolah pedesaan. Jadi memang ada impact-nya untuk sekolah-sekolah di pedesaan itu. Berawal dari langkah kecil dan niat yang tulus, perubahan besar perlahan mulai tercipta. Kini, jejak perjuangan itu terus menjadi pijakan dan inspirasinya terus hidup di setiap ruang belajar. Anak Toli-Toli kini memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam ilmu dan pendidikan di daerah ini terus bergerak maju menjadi fondasi bagi masa depan yang berkelanjutan. Sangat bangga ya, sangat bangga, dan tentu saya merasakan suatu hal yang mau bilang terharu, pasti terharu karena kenapa apa yang menjadi mimpi tercapai. Kalau ditanya apa terinspirasi, sangat terinspirasi. Luar biasa beliau itu. Jadi Morocco itu bukan sedikit membantu saya, sangat banyak, itu sangat terbantukan. Saya sangat bangga bisa kuliah di sini, bisa upgrade diri, berkembang. Itu semua karena ilmu yang saya dapatkan di kampus ini, entah itu dari lingkungannya dan juga cara pengajaran dan pendidikannya, Kak. Bisa dibilang kami ini bisa bersaing juga dengan kampus-kampus luar. Jelas agak terharu. Kenapa terharu? Karena sesuatu yang baik, sehingga bisa melihatnya, hati merasa senang. Ya karena memang saya bilang pendidikan proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi itu dulu ya, baru melangkah ke hal-hal yang lain yang ada kaitannya. Sehingga tujuan akhir daripada itu akan berjalan bagus. Pertama ya tentu bahagia ya, karena ya alhamdulillah yang dulu kita dari nol, betul-betul nol itu, sekarang sudah bisa berkembang dan bisa ada kemajuannya. Kami punya pesantren 2, yaitu Sirojul Ma'ruf yang ada di kota dan Al Ma'ruf yang ada di kecamatan di luar kota. Kami mendirikan sekolah untuk anak-anak pemulung. Itu karena pentingnya pendidikan. Jadi pada anak-anak pemulung pun yang selama ini tidak ada pendidikannya, kita coba untuk pendidikan non formal. Nah, olehnya itu saya harapkan generasi muda itu jangan lupa untuk selalu pendidikan itu utama kamu. Karena pendidikan menurut saya adalah sebuah ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang, sehingga dengan ilmu itu dia akan bisa membangun sesuatu itu secara baik. Itu dasarnya. Saya akan mengatakan kepada semua pihak bahwa apa yang saya lakukan ini sesuatu yang sangat bernilai tinggi, sehingga kita semua perlu kebersamaan untuk mengolahnya lebih lanjut.